Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asita Amiatus Sadia dengan NIM 031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pusibuk Materi Tubuku pada Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. Bab 1. Pendahuluan Latar belakang. Salah satu topik pada mata pelajaran IPAS yaitu tema diriku, subtema tubuhku. Materi ini dalam pembelajaran mencakup materi identifikasi anggota tubuh, manfaat masing-masing anggota tubuh, dan cara merawat anggota tubuh. Siswa juga akan mempelajari tentang panca indera, bagaimana anggota tubuh berfungsi, pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pembelajaran materi tubuhku tidak cukup jika disampaikan melalui penjelasan lisan atau teks saja, tetapi perlu didukung oleh metode pembelajaran yang interaktif serta media yang mampu menggambarkan dan menjelaskan materi tubuhku pada siswa. Maka, diperlukan pengembangan media interaktif berupa Pusibuk yang dapat membantu siswa memahami materi dan lebih mudah untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media Pusibuk materi tubuhku pada siswa kelas 1 sekolah dasar. 2. Bagaimana kelayakan media Pusibuk materi tubuhku pada siswa kelas 1 sekolah dasar. 3. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media Pusibuk materi tubuhku siswa kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan proses pengembangan media Pusibuk materi tubuhku pada siswa kelas 1 sekolah dasar. 2. Mengetahui kelayakan media Pusibuk materi tubuhku pada siswa kelas 1 sekolah dasar berdasarkan penilaian ahli dan hasil uji coba kepada siswa. 3. Mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media Pusibuk materi tubuhku pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis, secara praktis yang terdiri dari sekolah, siswa, guru, dan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, batasan masalah. Untuk penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah Kompleks Gresik. Pengembangan media Pusibuk pada materi tubuhku pelajaran IPAS. Kemudian pengembangan media Pusibuk ini dilakukan menggunakan model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Selanjutnya ada definisi operasional. 1. Pusibuk. Pusibuk adalah sebuah media pembelajaran yang interaktif yang terbuat dari kain atau kain flanel yang dibentuk menjadi sebuah buku dengan berwarna cerah, berisi aktivitas permainan sederhana yang mampu merangsang aspek perkembangan anak antara lain kognitif, motorik halus, dan lain-lain. 2. Materi tubuhku ini mencakup materi pengenalan anggota tubuh seperti kepala, badan, tangan, kaki, dan bagian wajah seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini memperluas, menurut Sukaranika Bagus I dan Manuaba 2021. Yang kedua, Pusibuk. Pusibuk adalah sebuah media pembelajaran yang interaktif yang terbuat dari kain flanel yang dibentuk menjadi sebuah buku dengan berwarna cerah yang berisikan aktivitas permainan sederhana yang mampu merangsang aspek perkembangan anak antara lain kognitif, motorik halus, dan lain-lain. Selanjutnya, peninjauan materi. Materi tubuhku dalam pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial adalah bagian dari pelajaran IPAS yang memperkenalkan siswa kelas 1 pada bagian-bagian tubuh manusia, fungsi masing-masing bagian tubuh, dan cara merawat tubuh agar tetap sehat. Pelajaran ini penting untuk membangun kesadaran anak terhadap dirinya sendiri dan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan judul pengembangan media Pusibuk. Yang pertama,
ada penelitian yang dilakukan oleh Ulfa N dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul pengembangan media Pussybook untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini. Yang kedua ada Pratiwi RN tahun 2020 dengan judul pengembangan media Pussybook dalam pembelajaran tematik untuk siswa kelas 1 SD. Kemudian ada Novitasari M tahun 2022 dengan judul pengembangan Pussybook sebagai media pembelajaran IPA untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya, kerangka berpikir. Terdapat permasalahan yaitu 1. Siswa kurang memahami materi pelajaran IPA, materi itu buku. 2. Siswa kurang menerapkan materi pelajaran IPA, materi itu buku di kehidupan sehari-hari. Solusinya, diperlukan media pembelajaran yang sesuai dan mendukung dalam materi tersebut. Media itu berupa Pussybook yang dapat mengembangkan pemikiran siswa yang masih abstrak. Kemudian, teori yang melandasi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Kemudian instrumen yang pertama ada lembar validasi ahli media, lembar validasi ahli materi, kemudian lembar angket respon siswa. Tujuannya mengembangkan media Pussybook untuk membantu siswa memahami pelajaran IPA, materi itu buku, dan mampu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hasil yang diharapkan terciptanya media pembelajaran Pussybook, materi itu buku yang valid, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran IPA kelas 1 sekolah dasar. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development yang bertujuan untuk mengembangkan produk media Pussybook. Media penelitian ini menggunakan model ADI, yaitu melalui 5 tahapan, diantaranya Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Kompleks Gresik Kampus A yang bertepatan di Jalan Ki Haji Khalil nomor 90 Gresik, Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2025-2026. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Kompleks Gresik Kampus A yang berjumlah 25 siswa reguler pada mata pelajaran IPAS. Prosedur penelitian melalui 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada validasi media pembelajaran, angket respon peserta didik. Kemudian instrumen pengumpulan data. Instrumen berupa lembar validasi media pembelajaran, ahli materi, lembar angket respon siswa. Selanjutnya yakni contoh media Pussybook, di mana media Pussybook ini yang sudah saya jelaskan tadi yaitu sebuah buku atau media pembelajaran yang terbuat dari kain flanel, yang mana di dalamnya ini nanti terdapat soal atau pertanyaan, problem solving, dan lain-lain yang mencakup materi itu buku dalam pelajaran IPAS. Nah, di sini saya mengambil 4-5 halaman di dalam buku tersebut yang isinya terdapat puzzle, kemudian mencocokkan, dan ada barcode yang mana nanti akan di-scan oleh gurunya atau pendidik untuk menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai materi itu buku. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.